Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 7 ayat 14. Saya akan bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jemaat dikasih Tuhan, ini nubuatan tentang Yesus Kristus yang disampaikan di zaman Nabi Yesaya. Yang jaraknya ratusan tahun. Ada yang mengatakan 600 sampai 800 tahun. Ya kurang lebih segitulah ya. Jadi jarak yang sangat panjang. Ya, tentang akan datangnya Yesus Kristus yang dikenal juga dengan Immanuel. Arti dari Immanuel sendiri adalah Tuhan beserta dengan kita. Jadi artinya Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama-sama dengan manusia. Itulah Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang mau jadi manusia dan akhirnya bersama-sama dengan manusia pada masa itu. Ya, zaman dulu wujud nyatanya adalah dengan kelahiran Mesias, kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Dan itulah ya Tuhan yang Immanuel. Ya, tapi lebih daripada itu sekarang pun dia tetap Immanuel. Artinya apa? Sekalipun secara tubuhnya dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia tetap Allah yang Immanuel. Artinya dia tetap menyertai kita. Jadi nama Immanuel yang berarti Tuhan beserta dengan kita tidak hanya di zaman Yesus dulu. Ya, kita ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, Roh Kudus, Roh Yesus sama ya. Mereka atau pribadi dari Roh Kudus, Roh Yesus itulah sekarang yang bersama-sama dengan kita, yang menyertai akan hidup kita. Ya, kembali kita perhatikan di sini. Tuhan sendiri memberi tanda sesungguhnya seorang perempuan muda, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ini nubuatan sudah lama sekali dan ini semua orang-orang menantikan kapan terjadi. Ya, pada waktu itu ya, sampai entah berapa generasi. Dan akhirnya digenapi ketika Maria mengandung bayi Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan untuk menggenapi apa yang Dia sampaikan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menepati setiap janji-janjinya. Termasuk janji akan lahirnya Mesias, janji datangnya
Immanuel, Tuhan yang beserta dengan manusia. Ya, walaupun caranya jauh sekali, jaraknya panjang sekali, tetapi tetap Tuhan menggenapinya. Karena itu jangan pernah ragukan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan ada kebimbangan sedikit pun. Ketika engkau baca firman Tuhan, kau temukan janji Tuhan, pegang janji Tuhan, dan engkau akan rasakan dan alami sendiri bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya atas hidup orang percaya. Memang kadang-kadang itu bisa cepat, bisa lambat, bisa lama bahkan. Ya, kita tidak tahu. Karena Tuhan bertindak menurut waktunya sendiri, waktunya Tuhan. Dan dengan caranya sendiri, dengan caranya Tuhan. Percaya saja bahwa sesungguhnya Dia sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan apa yang Dia sudah rancangkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kita bersama-sama hari-hari ini merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, ya, penggenapan akan janji Allah, ya, penggenapan akan firman Allah yang sudah dinyatakan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Mesias datang. Dan itu digenapi. Ya, Tuhan menggenapi setiap perkataannya. Karena itu jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Percayai firman Tuhan. Ya, mulai baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan mulai dapatkan rema firman Tuhan itu. Sehingga ketika engkau mendapati kebenaran itu, engkau harus mengalaminya sendiri. Percayai firman-Nya, taati, lakukan apa yang dikatakan firman itu, dan tetaplah setia. Alami sendiri kuasa Tuhan tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari jemaat dikasih Tuhan, di suasana Natal ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa menguatkan iman kita. Ya, Natal biarlah meneguhkan iman kita bahwa kita diingatkan kembali bagaimana peristiwa yang luar biasa itu terjadi, di mana Mesias atau Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai penggenapan akan janji Tuhan yang sudah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau. Dia sanggup melakukan segala perkara. Percayalah, Dia tidak pernah gagal menggenapi setiap janjinya. Imani, pegang firman Tuhan, dan alami kuasa firman Tuhan. Dan jangan lupa, ketika engkau mengalaminya, bersyukur dan saksikan kepada dunia. Sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan Allah kita yang ajaib dan dahsyat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali akan janji Tuhan yang tergenapi melalui nubuatan yang disampaikan di zaman Yesaya, dan akhirnya tergenapilah ketika Mesias datang. Ketika kami sekarang juga merayakan, yaitu kelahiran Mesias, kelahiran Yesus Kristus ke dunia, kelahiran Sang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel. Bukan hanya pada masa waktu Engkau lahir ke dunia, sekarang pun Engkau tetap Allah yang Immanuel, karena Engkau tetap menyertai kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami akan dimampukan melewati setiap tantangan hidup, melewati setiap pergumulan, dan kami pasti bisa dan berkemenangan selama kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, dan jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Selamat menyiapkan Natal. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.